Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana mereka dapat mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Salat adalah mi'rajul mu'min. Salat adalah tangga bagi kaum mukminin menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah jembatan penghubung hati seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Namun tidak sembarangan salat. Salat yang benar-benar didasari dengan hudurul qalbi dan khusyuk. Salat yang memiliki hati yang khusyuk, yang memiliki hati yang hadir, itulah yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat menemukan kemesraan yang luar biasa indahnya dengan Allah apabila salat kita landasi dengan hudurul qalbi dan kekhusyuan tersebut. Oleh karena itu Allah dengan tegas menyebutkan qad aflaha, sungguh-sungguh akan bahagia seorang mukmin yang dapat melakukan salatnya dengan khusyuk. Kalau coba kita pahami bersama, apa itu khusyuk? Menurut sebagian ulama memberikan ta'rif, memberikan pengertian, al-khusyuk wa khudurul qalbi ma'a sukunil jawarih. Hadirnya hati kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala beserta tenangnya anggota badan kita ketika melakukan sholat. Ini adalah pedoman. Seseorang dikatakan khusyuk, mesti seluruh anggota badannya hanya tertuju pada gerakan-gerakan sholat. Tidak ada gerakan satupun di luar sholat. Kemudian hatinya juga fokus dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka pada saat itulah kita akan merasakan kemesraan yang intim dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kebahagiaan tentu akan menyelimuti hati kita. Sungguh wahai saudaraku, salat yang khusyuk ini adalah sesuatu yang sudah langka. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Sungguh aku akan ceritakan kepadamu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah dari manusia, yaitu khusyuk. Yushiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'a. Fala tara fihi rajulan khashi'a. Rawahu At-Tabrani. Hampir saja engkau setiap kali masuk ke masjid, maka engkau tidak akan menemukan orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Terkadang kita hanya melaksanakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi apakah sholat yang hanya kita kerjakan secara lahiriah memenuhi syarat dan rukunnya itu memiliki efek baik pada diri kita ataupun lingkungan di sekitar kita? Sungguh, sholat yang memiliki efek dan dampak yang baik pada diri kita, orang lain di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita adalah salat yang menghadirkan hati kita di hadapan Allah dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Jadi orang yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, dari perbuatan keji dan kemungkaran,
maka justru dia tidak tambah dari Allah kecuali jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kita perlu memperhatikan salat kita. Karena salat adalah hubungan yang sangat intim seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, jika memang salat itu didasari dengan hati yang khusyuk dan hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan khusyuk dan hudurul qalbi adalah bagian daripada syarat sahnya salat. Beliau berdalih dengan ayat suci Al-Quranul Karim, aqimis salata li dzikri. Firman Allah dalam Al-Quran, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah dalam Al-Quran. Jika ada orang yang salat tapi tidak hadir hatinya, tidak khusyuk hatinya, melalaikan Allah, berarti dia tidak termasuk orang yang menjalankan salat. Dan dalam ayat lain Allah menegaskan, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk bagian daripada orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penting bagaimana cara, tips, dan trik kita bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Karena ketika kita sudah berhasil menjalankannya dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, yakin kemesraan dan kebahagiaan akan kita temukan di sana. Karena kita telah dekat dengan sang pemilik kebahagiaan yang sejati. Memang tidak mudah, tapi tidak ada ya sesuatu yang mustahil jika kita mau berusaha. Karena apa? Karena pada intinya kebanyakan daripada kita sholat hanya untuk memenuhi kewajiban. Belum merasakan bagaimana sholat itu menjadi kebutuhan kita. Kita butuh untuk bermesraan dengan Allah. Kita butuh untuk berhubungan yang sangat mesra dengan Allah. Kita butuh munajat kepada Allah. Kita butuh curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara salat yang hudurul qalbi, yang khusyuk. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan panduan untuk menuju kepada khusyuk. Diperlukan usaha lahir dan batin, zahiran wa batinah. Kalau kita tilik usaha yang lahir, diantaranya sebelum salat kita harus menyempurnakan wudhu kita dengan pakaian yang bagus, yang tidak kena najis, yang sempurna. Setelah itu ketika salat kita hadapkan wajah kita kepada tempat sujud. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak memakai baju yang bergambar macam-macam, supaya tidak mengganggu pandangan kita maupun mengganggu orang lain yang sholat di sekitar kita. Kemudian kita jangan menggerakkan gerak-gerakan baik tangan ataupun kaki atau yang lainnya di luar gerakan sholat. Kemudian usaha yang bisa kita lakukan lagi adalah menyempurnakan setiap gerakan-gerakan salat. Kita sujud dengan sempurna, kita rukuk dengan sempurna, dan tidak tergesa-gesa. Itu diantara usaha-usaha lahiriah agar menjaga salat kita tetap khusyuk dan hati kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha-usaha yang sifatnya batiniyah, sesuai dengan keterangan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah hudurul qalbi, mengosongkan hati dari memikir setiap urusan duniawiyah. Begitu mau masuk ke dalam salat, kita fokuskan hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tafahum, berusaha untuk memahami setiap yang kita baca. Kita berusaha memahami arti daripada bacaan Fatihah misalnya, bacaan doa ruku, bacaan doa sujud. Dengan kita memahami, insya Allah hati kita akan selalu hadir dan khusyuk kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam hati kita ta'zim, mengagungkan Allah. Kita salat ini bagaikan kita sedang berhadapan dengan Maha di Maha, Allah yang Maha Agung.
maka sudah sepantasnya kita sangat menghormati yang Maha Agung tersebut. Kemudian yang keempat, haibah. Tanamkanlah haibah Allah di dalam hati kita. Kita merasa takut jika di hadapan kita ada Maha dari Maha, Maha di Maha, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan kita merasa takut, maka kita akan dapat melaksanakan salat dengan khusyuk. Yang selanjutnya, ar-roja. Setiap kita berharap, pasti kita hanya bisa berharap kepada Allah. Setiap kita minta pertolongan, mohon penyelesaian masalah, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Kita hanya bisa tumpukan harapan kita kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita berharap kepada Allah, maka berlakulah sopan di hadapan Allah. Ar-roja. Kemudian selanjutnya, al-haya. Al-haya. Kita merasa malu. Kita merasa malu di hadapan Allah. Sehingga ketika sholat kita benar-benar fokus mengingat kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, bergelimang dengan kesalahan. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Allah memiliki sifat as-sattar yang maha menutupi. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah membuka aib kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Akan tampak semua kejelekan kita sebagai manusia. Tapi Allah punya sifat as-sattar, maha menutupi. Terkadang kita kelihatan baik di hadapan orang, itu tiada lain adalah berkah sifat Allah yang memberikan anugerah kepada kita, yang menutupi aib kita. Jika Allah buka aib itu, maka kita tidak ada harganya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiranya para hadirin beberapa tip dan triks. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan kita bisa jadikan salat itu sebagai jembatan kita untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakhir, yang berujung dengan buah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.